Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu isi kitab Injil yang mana sudah banyak dirubah dan saya gabungkan dengan isi yang berada di dalam Al-Quran, yang mana pemahaman yang salah akan saya bahas satu persatu. Di sini ada di Yohanes 10:30 yang isinya adalah Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau seandainya orang Kristiani memahami aku dan Bapa adalah satu, merupakan Yesus, merupakan anak Allah, jadi salah. Dikarenakan kenapa? Karena Yesus sendiri merupakan putra dari Ibunda Maryam atau Siti Maryam. Jadi tidak mungkin berubah nama, asalnya Maryam berubah menjadi Allah, menjadi Allah dalam Islam, jadi Allah, tidak mungkin. Dan dikala pemahamannya aku dan Bapa adalah satu di sini merupakan firman, di sini Bapa di sini adalah firman, tidak mungkin juga dikarenakan Nabi Isa adalah seorang utusan yang mana dia juga merupakan manusia. Dan alhamdulillah kita mengetahui dengan terutusnya Nabi Isa, kita mengetahui orang-orang yang masih melenceng dan tidak memahami apa-apa yang telah dikatakan Nabi Isa. Nabi Isa sendiri kan sudah berkata bahwasanya sembahlah Allah dan jangan sembah saya. Saya hanya seorang utusan yang mana diutus untuk menyampaikan firman-firmannya, maksudnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan di kitab Injil sudah banyak dirubah, jadi banyak salah kaprah. Sebenarnya umat Islam sendirilah yang sudah mematuhi terhadap apa-apa yang telah disampaikan Nabi Isa. Dikarenakan Nabi Isa sendiri memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya, atau bukan malah menuhankan dirinya, diri Nabi Isa atau Yesus, malah menuhankan Yesus, malah menuhankan Nabi Isa di sini. Malah umat Islam sendiri, umat Islam sholat, umat Kristiani tidak sholat. Jadi yang mengikuti ajaran Yesus siapa di sini? Kan umat Islam. Kalau kita bicara kata-kata Kristiani, dulu adanya hanya untuk kaum Nabi Isa sendiri. Kata-kata Kristen di sini datang atau sudah dibuat gitu kan, malah banyak sekarang. Ada Kristen Protestan, Kristen dan lain sebagainya, sudah banyak intinya. Jadi semakin banyak pertikaian dikarenakan kenapa ada banyak yang dirubah. Kalau di Al-Quran sendiri sudah jelas bahwasanya inna dinah indallahil Islam. Hanya agama Islam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan agama yang lainnya. Jadi di sini jelas perkataan yang ada di Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu. Di sini tidak mungkin ya. Karena ya Nabi Isa merupakan utusan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Kalau pemahamannya Bapa di sini merupakan, kalau Bapa di sini di dalam umat Kristiani dipahami sebagai firman, itu
salah besar ya. Dikarenakan kenapa? Firman merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mana disampaikan Allah Subhanahu wa taala menyuruh terhadap malaikat untuk menyampaikan firman-Nya kepada kaum Bani Israel, untuk khusus kaum Nabi Isa, kaum Bani Israel saja pada masanya. Dan bukan untuk kaum Nabi Muhammad pada masa sekarang, hanya untuk kaum Bani Israel pada masa Nabi Isa. Sedangkan kaum Nabi Isa ya sudah tiada semua ya, sudah wafat dan sudah tidak mungkin masih ada kaum Bani Israel itu. Yang ada sekarang umat Nabi Muhammad itu adalah harus betul-betul mengakui saya di sini umat Nabi Muhammad, dan saya harus percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dari perkataan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an melalui penyampaian malaikat Jibril yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad menyampaikan terhadap kaumnya, yaitu kita, menyampaikan kepada kita. Jadi kita harus meyakini, bukan kembali, bukan time traveler ya, bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi keyakinannya di sini harus betul-betul benar, bukan dikarenakan uang atau apa ya. Karena dunia ini tidak bisa ditukar karena akhirat tidak bisa ditukar dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara, diibaratkan kita hanya menginap di dunia ini. Tapi setidaknya lah kita harus berpikir mana yang perlu dituhankan dan mana yang tidak perlu, atau malah jangan menuhankan dia gitu. Ya secara akal saja ibunya Nabi Isa atau ibunya Yesus, yaitu Siti Maryam, di sini tidak pernah mengatakan bahwasanya anak saya adalah Tuhan. Tidak pernah mengatakan hal itu, dan malah ngaco ya, malah gak mungkin, malah pikiran amburadul itu namanya. Nabi Isa sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat, yang mana salah satu mukjizatnya itu mengambil tanah, dan tanah tersebut bisa menjadi burung. Tapi perlu digarisbawahi dengan seizin Allah. Jadi tanpa izin Allah Nabi Isa tidak bisa merubah tanah menjadi burung, ya tidak mungkin ya. Dan perlu diketahui mukjizat para utusan lainnya juga sama dengan izin Allah. Berarti kalau tidak dengan izin Allah tidak mungkin diibaratkan kita sudah berusaha dan kita berhasil, itu sudah izin Allah. Dalam kurung ya kebaikan, dalam kurung untuk kebaikan. Kalau untuk kejahatan ya kesalahannya diri sendiri, diibaratkan umat Islam atau pindah ke agama Kristen atau disebut dengan murtadin. Di sini apakah kehendak Allah Subhanahu wa taala? Bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang salah memilih, salah pilihan. Malah mementingkan bayaran, karena ya sebetulnya orang tersebut bisa dikatakan beribadah ya apabila dibayar gitu kan, dibayar. Tapi di dalam Islam sendiri malah betul-betul hati ini diteguhkan bahwasanya balasan nanti kelak di akhirat, dan dosa nanti juga kelak di akhirat. Untuk apa dunia ini ditukar dengan akhirat? Loh, kita akan meninggalkan dunia dan akan pergi juga ke akhirat. Maksudnya setelah dunia ini fana akan ada masa kekekalan, dan masa kekekalan tersebut sudah ada sebelum dunia ini. Tapi pemahaman yang benar bukan malah dikaitkan dengan firman, karena beda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini dan tempat tinggal atau tempat menginap bagi manusia, dan ada waktu atau batasannya, yang mana apabila batasan itu sudah habis maka kembalilah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias meninggal, jika sudah meninggal maka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah menukar agama dengan uang. Dikarenakan penyesalan pasti tetap ada di akhir, tidak akan pernah ada penyesalan di awal. Mungkin cukup video pada kesempatan hari ini. Jangan lupa bagikan juga, apabila ada yang belum dimengerti bisa di komen. Nanti saya juga bantu dengan teman-teman menjawab pertanyaannya. Silakan monggo di komen kalau ada sebuah pertanyaan mengenai tentang Islam atau Kristen, monggo di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.